warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Satu Balapulang, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga administrasi sekolah, dan tak ketinggalan pula kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam acara diseminasi praktek baik di ruangan yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua digolongkan menjadi umat beliau yang setia dan senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembukaan yang akan diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurlaila SPI. Kepada beliau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Satu Balapulang. Marilah kita bersama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya pada hari ini kita bisa melaksanakan acara diseminasi praktik baik dari rekan guru kita. Mudah-mudahan kegiatan ini akan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tak lupa sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua umatnya akan mendapatkan syafaatnya di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kegiatan diseminasi yang akan dilakukan oleh rekan kita Ibu Dr. Jana yang telah melakukan pelatihan di Solo selama 1 minggu, 4 hari, selama 4 hari. Pada hari ini Ibu Dr. Jana akan menyebar pengetahuannya, akan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu guru semua, supaya mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua dapat nantinya akan mengimplementasikan ilmu yang dikasih oleh Ibu Dr. Jana, dan nantinya efeknya akan ada pembelajaran yang lebih baik dari ilmu yang diberikan Ibu Dr. Jana. Mudah-mudahan acara ini, acara berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang diberikan Ibu Dr. Jana selama di Solo akan bermanfaat. Itu saja sambutan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Dr. Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi nih ibu-ibu, bapak-bapak, biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, mohon maaf nih, saya di sini berdiri bukan untuk mengajari panjenengan semua. Sebelumnya matur nuwun, terima kasih sudah rawuh di sini di ruangan yang sejuk ini. Ini sebenarnya saya grogi Bapak Ibu. Monggo. Sebenarnya saya bukan untuk memberikan materi. Sebenarnya bukan untuk memberikan materi Bapak Ibu.
Tapi di sini saya ingin berbagi praktek baik apa yang telah saya lakukan kemarin di kelas tentang 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat ini saya peroleh waktu pelatihan Cafasda di Solo pada tanggal 29 sampai 30 September 2025. Sebenarnya tidak usah perkenalan nih Bapak Ibu, sudah sangat kenal sekali dengan namanya saya, Rodotul Jana, yang artinya taman surga, sangat indah. Ini Bapak Ibu, 7 jurus hebat ini kemarin saya peroleh di Solo waktu pelatihan Cafasda. Jadi ini merupakan salah satu tugas, sebenarnya untuk melengkapi tugas saya juga, tapi sebenarnya juga saya ingin berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu semua, karena 7 jurus BK hebat ini tidak hanya untuk guru BK saja, dan ini juga diperuntukkan bagi guru mapel, wali kelas, kemudian guru kelas. Mungkin kalau guru kelas buat SD nih, dan ini penting sekali 7 jurus BK hebat ini. Nah, ya guru wali juga itu penting juga untuk mengetahui 7 jurus BK hebat ini, supaya kita bisa mengetahui tentang murid lebih dalam lagi. Nah, apa sih 7 jurus BK hebat ini? Namanya 7 jurus nih, kita kayak pendekar sebenarnya di sini. Pendekar supaya kita menjadi sakti. Tapi setelah saya pelatihan di Solo, saya belum sakti sebenarnya ya. Iya, kurang jauh. Nah, 7 jurus BK hebat ini yang pertama, kenali potensi. Kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, dan bangun kolaborasi. Nah, mengapa 7 jurus BK hebat? Mengapa kita harus menerapkan ke murid? Nah, ada beberapa alasan sebenarnya mengapa kita harus menggunakan 7 jurus BK hebat. Yang pertama, merupakan bahan materi ajar yang itu ya, waktu pelatihan kepada guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa 7 jurus BK hebat ini tidak hanya untuk BK saja, tapi untuk semuanya. Gitu, untuk meningkatkan kompetensi guru agar dapat membimbing kepribadian, akademik, karir murid, dan untuk mencapai tumbuh kembang murid yang maksimal. Kemudian 7 jurus BK hebat ini merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan kompetensi guru BK. Ini bagi guru BK juga perlu, untuk memberikan layanan lebih inovatif, berpusat pada murid, dan berorientasi pada pengembangan karakter. Kemudian yang ketiga, untuk membentuk siswa yang tangguh, berkarakter, dan berdaya saing. Nah, ini seperti tujuan BK, membantu murid mencapai perkembangan diri yang optimal. Nah, sebelum kita lanjut mengenai 7 jurus ini, supaya kita setelah ini bareng-bareng menjadi sakti, Bapak Ibu, karena menjadi pendekar bareng-bareng. Ini gambarnya juga seperti pendekar. Nah, sebelum kita kenali 7 jurus, di sini saya tidak akan memberikan materi secara lengkap mengenai 7 jurus, tapi saya hanya memperkenalkan sedikit saja, karena mungkin waktunya terbatas nih Bapak Ibu. Jadi saya hanya memperkenalkan singkat mengenai 7 jurus BK hebat. Tapi sebelumnya biar kita lebih semangat, kita goyang dulu nih Bapak Ibu.
Nggih, monggo kita mulai, nggih. Silakan ikuti gerakannya. Sekali lagi nggih Bapak Ibu. Iya, pinggang aman, tetap aman. Tenang, tenang. Ya, keren. Tepuk tangan buat ibu bapak yang hebat semua. Ya, tadi sudah senam, itu bisa dikasihkan mungkin ke anak didik kita ya, ke murid-murid. Senam 7 jurus PK hebat. Ya, kita akan mempelajari jurus yang pertama. Kesaktian yang pertama tentang kenali potensi. Maknanya di sini, guru membantu murid mengenali kelebihan, minat, bakat, dan gaya belajar, serta juga mengenali kecerdasan murid. Kecerdasan murid kan tidak hanya matematika, tidak hanya IPA gitu saja nih Bapak Ibu nih, tapi di sini lebih menekankan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Kemudian tujuannya agar murid lebih percaya diri dan mampu mengembangkan potensi terbaiknya. Potensi terbaik dari dirinya sendiri sehingga murid bisa berkembang. Kemudian contoh penerapannya, kita bisa melakukan asesmen mengenai minat dan bakat, diskusi tentang cita-cita atau refleksi diri. Dan biasanya kadang kita guru BK itu sering menerima tes tentang tes psikologi tentang kecerdasan anak didik. Nah, seringnya malah sebenarnya sering saya tolak Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk tes seperti itu kadang saya kurang dengan hasilnya. Apakah hasilnya itu benar-benar diinterpretasi dengan benar atau tidak? Jadi seringnya saya tolak seperti itu. Nah, kemudian ini tentang jurus 1 nih Bapak Ibu, tentang kenali potensi. Kemudian yang kedua, jurus 2. Jurus 2 itu tentang kelola emosi. Supaya kita emosinya bisa terjaga Bapak Ibu. Kadang kita sendiri saja emosinya masih naik turun nih Bapak Ibu nih. Kadang naik turun kayak roller coaster lah. Kadang di atas terus tiba-tiba langsung ke bawah gitu nih. Nah, dengan kita mengerti jurus kedua ini, kita bisa mengelola emosi. Mungkin kita bisa mengelola emosi diri. Nah, setelah itu baru mengelola emosi murid-murid kita.
Mohon maaf, suaranya agak-agak dangdut sedikit. Nah, jurus 2 ini tentang kelola emosi, membantu murid memahami dan mengendalikan perasaan seperti rasa marah, rasa sedih, kecewa, cemas secara positif. Murid dilatih untuk mengenali emosi dan mengekspresikannya secara sehat, sehingga sing arane tawuran, sing arane gelut, sing arane pukul memukul itu bisa dihindarkan, karena ketika murid bisa mengelola emosinya ini dengan baik, mereka akan bisa mengekspresikannya secara sehat dan positif. Kemudian murid mampu merespon situasi dengan tenang dan tidak mudah terprovokasi. Apalagi zaman sekarang nih Bapak Ibu, masalah sedikit langsung viral, gelut, terus terpancing sedikit, rame-rame, keroyokan gitu. Tapi dengan murid belajar tentang mengerti tentang perasaannya, tentang bagaimana mengekspresikan rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa, nah itu nanti akan bisa terhindari hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana cara penerapannya tentang kelola emosi ini? Bapak Ibu bisa melakukan latihan pernapasan nanti di kelas. Ketika selesai pembelajaran, Bapak Ibu menyuruh, terus kemudian menanyakan kepada muridnya, apa yang kamu rasakan hari ini, nak? Kayak gitu. Apa yang kamu rasakan hari ini? Apakah ada rasa marah, ada rasa sedih, rasa kecewa, atau rasa yang lain? Yang penting jangan rasa yang tertinggal nih Bapak Ibu, bahaya. Nah, seperti itu. Latihan pernapasan, tarik nafas. Ya. Tahan, yang penting jangan ditahan 1 jam, bahaya. Oke. Kemudian, aduh saya pengen ketawa ini ya Bapak Ibu. Kemudian contoh penerapan yang lainnya dengan menggunakan jurnal emosi harian. Jurnal emosi harian. Jadi nanti di kelas Bapak Ibu kita bisa membuat jurnal emosi harian. Emotional tracker. Betul nggih? Emotional tracker. Nggih. Nah, di situ nanti bisa dibuat monggo nanti Bapak Ibu di kelas masing-masing emotional tracker. Jadi nanti setiap harinya misal si Ina, si Budi, si Badi, si Ibad. Nah, nanti perasaannya hari ini bagaimana? Nah, nanti dibuat simbol-simbol. Simbol smile, senyum, marah, sedih, kecewa, nangis. Nah, itu nanti di kelas seperti itu. Nah, nanti setiap harinya pada pagi hari anak itu mengisi jurnal emosi harian itu. Pada pagi hari apa yang kamu rasakan? Oh, saya hari ini gembira, Bu. Conteng, gembira. Oh, hari ini saya sedih, Bu. Oh, hari ini saya marah, Bu. Karena tadi ban sepeda saya bocor. Atau hari ini saya sedih, Bu. Sangunya hanya 10.000, kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu pagi hari. Nah, kemudian pada saat pulang, nah jurnalnya itu dipasang lagi. Nah, apa yang kamu rasakan seharian ini, anak-anak? Apakah marah, apakah sedih, apakah kecewa, apakah bahagia kamu seharian ini belajar? Nah, itu nanti bisa di checklist lagi. Oh, hari ini saya gembira, Bu, karena menerima pelajaran yang menyenangkan seharian ini. Oh, hari ini saya sedih, Bu, karena uang saya hilang semua di koperasi buat jajan. Sedih. Nah, itu. Ataukah saya hari ini marah karena mungkin PR saya ketinggalan semua di rumah, akhirnya saya dimarahi oleh guru.
Nah itu, jadi kita tahu perasaannya murid itu bagaimana. Nah, ketika kita bisa tahu perasaannya murid, maka tidak ada di sini murid yang merasa tertekan, murid yang merasa saya sekolah untuk apa, saya sekolah kok, saya takut ke sekolah, saya sedih ke sekolah, saya marah ke sekolah. Dengan saya menerapkan itu, nanti kita akan mengetahui perasaannya murid. Oke, lanjut. Jurus yang ketiga, kita sudah sampai jurus yang ketiga nih Bapak Ibu, tentang tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi ini maknanya menumbuhkan kemampuan bangkit dari kegagalan atau kesulitan. Tujuannya membentuk pribadi yang tangguh, tidak mudah menyerah dan tetap optimis. Itu. Nah, jadi jangan menyerah, ya, tidak mudah menyerah walaupun ada masalah segunung gitu. Nah, jangan menyerah gitu, sudah cukup. Suara saya terlalu lemah, jadi lebih baik disimpan saja Bapak Ibu. Contoh penerapannya, kita bisa menceritakan kisah inspiratif di kelas, ya. Kemudian membuat refleksi dari pengalaman gagal, ya, dari pengalaman gagal sampai akhirnya kita bisa bangkit kembali. Nah itu kita bisa melatih anak supaya tidak mudah gagal. Misalnya anak mendapatkan nilai jelek, nah itu kadang menangis, lah nilainya jelek terus, menangis, akhirnya tidak mau berusaha, tidak apa. Nah dengan kita tahu tentang jurus yang ketiga ini, tentang tumbuhkan resiliensi, maka murid tidak jatuh terpuruk, tapi bagaimana dia bisa bangkit dari keterpurukan tersebut. Jurus yang keempat Bapak Ibu, jaga konsistensi. Maknanya mendorong murid untuk disiplin, memiliki komitmen dan bertanggung jawab atas pilihan serta tindakannya. Tujuannya agar murid terbiasa dengan perilaku yang positif. Contoh penerapan ini bisa dengan membuat jadwal belajar, kemudian target harian dan evaluasi rutin terhadap komitmen diri. Ini juga bisa kita lakukan di kelas tentang ini semua. Ya, jaga target hariannya bagaimana, kemudian evaluasi rutinnya setiap hari bagaimana. Ya. Nah, kemudian yang jurus yang kelima, jalin koneksi. Maknanya menumbuhkan kemampuan murid dalam berinteraksi dan membangun hubungan yang sehat dengan teman, guru, maupun lingkungannya. Tujuannya agar murid merasa diterima, dihargai, dan mampu bekerja sama dengan baik. Nah, contoh penerapannya adalah dengan kegiatan berkelompok, kemudian permainan empati. Nah, selanjutnya, jurus yang keenam. Kita hampir sampai jurus yang ketujuh nih Bapak Ibu. Ini jurus yang keenam, bangun kolaborasi. Maknanya mengajarkan murid bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan saling mendukung. Tujuannya menumbuhkan semangat gotong royong dan kerja tim yang positif. Contoh penerapannya, diskusi pemecahan masalah atau kegiatan sosial bersama. Seperti itu. Kemudian, jurus yang ketujuh, menata situasi. Maknanya, membantu murid menyesuaikan diri dan menciptakan lingkungan belajar serta sosial yang kondusif. Tujuannya agar murid mampu menghadapi perubahan dengan tenang dan mengambil keputusan dengan bijak. Contoh penerapannya, membuat strategi mengatur waktu, mengatur ruang belajar yang baik. Nah, strategi mengatur waktu ini bisa kita terapkan pada murid-murid yang mungkin sering terlambat juga nih Bapak Ibu. Nah itu kita bisa kontrol waktunya, bagaimana dia tidurnya, bangunnya, seperti itu. Nah,
Demikian 7 jurus yang bisa saya sampaikan, walaupun secara singkat nih Bapak Ibu. Saya tidak bisa memberikan yang terlalu detail panjang lebar, nanti mungkin next time. Kemudian di sini saya sebenarnya ingin berbagi praktik baik tentang 2 jurus yang kemarin sudah saya laksanakan di kelas 7, karena saya mengampu kelas 7, jadi saya menerapkannya di kelas 7. Nah, 2 jurus yang sudah saya laksanakan kemarin adalah jurus mengenai kenali potensi dan kelola emosi. Oke. Nah, untuk yang pertama, kenali potensi, kemarin saya melaksanakannya pada tanggal 7 Oktober 2025, dilaksanakan di kelas 7E. Nah, kemudian di situ saya menyampaikan materi mengenai gaya belajar, karena saya mengambilnya gaya belajar. Oke. Sebenarnya saya juga pengen mengambil kecerdasan majemuk, tapi karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya mengambil 1 tentang gaya belajar. Tujuannya supaya sebelumnya kan saya tanya sama anak-anak, apakah setiap hari belajar? Jawabannya tidak. Makanya itu saya ingin mengetahui kenapa mereka tidak mau belajar, ternyata malas. Nah, karena mereka belum mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan diri mereka, jadi ketika mau belajar rasanya malas. Oleh karena itu saya mengambil tentang gaya belajar. Nah, kemudian saya sebelumnya menyuruh anak-anak untuk membawa HP terlebih dahulu, karena saya instrumennya mengambil dari akupintar.id atau tes gaya belajar. Monggo Bapak Ibu nanti barangkali berkenan bisa melakukan di www.akupintar.id tes gaya belajar. Monggo bisa nanti dibuka nggih untuk murid-muridnya di kelas, atau mungkin Bapak Ibu juga ingin mengetahui saya sebenarnya gaya belajarnya apa sih ya, kayak gitu, nggih. Ini gaya hidup. Kemudian anak-anak mengisi soal-soal di www.akupintar.id tes gaya belajar. Setelah itu, setelah mengisi angket-angket tersebut, soal-soal tersebut, maka diperoleh gaya belajar murid seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini hasil interpretasi yang telah saya lakukan. Anak mengirimkan hasilnya ke saya, kemudian saya interpretasikan. Nah, gaya belajar dari ini beberapa anak saja nih Bapak Ibu. Kalau saya semuanya nanti slide-nya terlalu banyak, jadi saya sampel saja. Nah, visual, auditory, dan kinestetis itu 3 gaya belajar nih Bapak Ibu. Visual tentang penglihatan, auditory lebih banyak kita bisa menyerapnya dengan mendengar, atau kinestetik kita dengan gerakan. Oke. Nah, itu ada yang majemuk, visual dan kinestetis, ada yang hanya auditory, ada yang kinestetik saja. Lebih banyak di sini visual dan kinestetik Bapak Ibu di kelas 7E. Nggih, matur nuwun. Jadi di kelas 7E itu gaya belajarnya lebih banyak pada visual dan kinestetik. Hasilnya seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di layar, nggih. Ada yang 50% auditorinya saja, visual dan kinestetis ada yang 33%, 40%, ada yang 53%, 30%. Nah, itu nanti prosentase yang terbanyak itu berarti anak lebih cenderung ke gaya belajar tersebut. Contohnya kayak Anastasia Ayu, gaya belajarnya visual dan kinestetik. Tapi di sini hasil prosentasenya visual 53% dan kinestetik 30%. Berarti dia cenderung
lebih banyak ke auditori. Jadi dia cenderung lebih banyak ketika belajar lebih banyak ke visualnya. Bisa membaca buku gitu. Seperti itu. Next. Ini interpretasinya secara mendalam Bapak Ibu. Kemarin saya melakukan interpretasi mendalam ini. Jadi hasilnya tidak hanya prosentasenya saja nih Bapak Ibu, tapi saya interpretasikan juga. Nah, gaya belajar tadi contohnya Anastasia Ayu nih. Gaya belajarnya cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual. Nah, kalau visual itu berarti suka melihat gambar, warna, peta pikiran dan tulisan. Maka cara belajar yang cocok dengan menggunakan peta konsep atau mind map. Nah, kemudian atau membaca catatan. Catatannya itu mungkin tidak hanya dibaca, tapi diberi coretan warna-warni untuk lebih mempertajam ingatannya. Seperti itu. Nah, jadi anak itu akan belajarnya terarah, lebih semangat karena ketika anak mempelajari, oh ternyata saya gaya belajarnya ini. Nah itu anak-anak akan lebih semangat setiap hari belajar. Nah terus belajarnya juga ada hasilnya. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Dampak dari kegiatan ini adalah 1. Murid paham tentang gaya belajarnya sendiri yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Karena murid akan merasa lebih senang dan tidak cepat bosan karena cara belajarnya nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, membantu mengembangkan potensi. Yang keempat, meningkatkan hasil akademik karena ketika murid belajar dengan cara yang sesuai, maka hasil ulangan dan tugas biasanya lebih baik. Dan akhirnya nilai yang terjadi tidak do re mi fa sol nih Bapak Ibu, tapi 9, 8, 10. Nah, kan gurunya senang nih Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini kemarin hasil contoh instrumen. Mohon maaf, suaranya agak dangdut. Ini contoh instrumen yang kemarin dikirimkan anak-anak ke saya. Oh, nggih matur nuwun. Ini contoh instrumen yang kemarin dikirimkan anak ke saya. Ada yang auditori, visual kinestetik. Seperti ini nanti hasil tampilannya di www.id aku pintar. Yang gaya belajar seperti ini. Di situ juga bisa kita mencari tentang kecerdasan majemuk. Jadi nanti kita juga bisa tahu kecerdasan anak ini yang seperti apa. Apakah cerdas secara matematika, atau cerdas interpersonal, atau cerdas intrapersonal, atau cerdas kinestetik. Nah itu, kan masing-masing ada bermacam-macam kecerdasan nih, multiple intelligence. Nanti juga hasilnya seperti itu. Kebetulan saya juga pernah ngetes diri saya sendiri. Saya ternyata cerdasnya intrapersonal. Apa itu? Oh iya, intrapersonal. Saya mampu memahami diri saya sendiri. Gitu. Oke. Saya mampu memahami diri saya sendiri. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu apa yang membuat saya bahagia. Seperti itu. Nah, seperti hari ini saya bahagia ketemu Bapak Ibu semua. Nah ini kemarin video foto-foto foto kegiatan yang saya dokumentasikan ketika di kelas. Anak mengisinya seperti itu. Ini lanjut nih. Nah yang kedua, kelola emosi. Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah kelola emosi. Dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 di kelas 7F. Kemarin sebenarnya saya berkolaborasi dengan guru mapel Bapak Ibu. Kebetulan saya berkolaborasi dengan guru matematika, di sini adalah Ibu Lilis. Jadi saya masuk ke kelasnya Ibu Lilis.
Kemudian di situ saya menyampaikan materi tentang kelola emosi. Nah, kemudian sebelum saya mulai, saya menanyakan perasaan murid-murid pada hari itu. Apa yang kalian rasakan di sini ketika belajar matematika? Apakah senang, sedih, kecewa? Jawabannya senang, alhamdulillah. Kemudian setelah itu saya menyampaikan materi nih tadi tentang kelola emosi. Kemudian setelah saya menyampaikan materi, saya memberikan instrumen. Kali ini saya memberikan instrumen tentang berupa angket tentang pengungkapan emosi siswa. Angketnya saya bikin sendiri nih Bapak Ibu. Kemudian murid mengisi angket tersebut. Nah, ini contoh angketnya. Kemarin saya bikin angketnya singkat, padat, jelas. Nih. Kemudian nanti bisa saya share Bapak Ibu kalau berminat. Di sini ada 5 yang saya ungkap, yaitu tentang kesadaran diri, self awareness, pengelolaan diri, self management, kesadaran diri, social awareness, keterampilan berelasi, relationship skill, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, responsible decision making. Nah, setelah murid selesai, kemudian guru menginterpretasi hasil angket tersebut. Saya menginterpretasinya ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh interpretasinya seperti itu. Oke. Instrumen hasil tes self, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, itu hasilnya seperti itu. Dan alhamdulillah di kelas 7F hasilnya sangat baik. Jadi, anak-anak di kelas 7F itu sebenarnya mampu mengelola emosinya secara positif. Seperti itu. Nah, dampak dari kegiatan ini adalah murid mampu mengenali emosinya seperti marah, sedih, takut, gembira dengan cara yang sehat. Mampu berempati dan memahami perasaan orang lain. Murid berani mengekspresikan diri dengan cara yang positif dan murid saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Itu adalah dampak dari kegiatan ini yang kemarin. Kemudian ini dokumentasinya. Kemudian angket yang dikirimkan oleh murid-murid dan itu adalah ketika saya di kelas 7L. Nah, alhamdulillah telah selesai. Oke. Mari kita berkolaborasi. Sebenarnya tujuan dari kegiatan ini barangkali Bapak Ibu semua ada yang mau mempraktekannya di kelas. Nanti kita bisa berkolaborasi bareng. Kita kolaps dengan PK. Keren. Ya, duet maut dengan PK. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada. Terima kasih. Jangan menyerah. Sudah, seperti itu tadi. Dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.